Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, pendengar renungan ceria, dan jemaat GKSPS dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 1, ayat 1 sampai dengan yang ke-8, demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yakobus mengajak Bapak Ibu untuk merasa memiliki kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu semangat yang pertama. Pernah suatu ketika ada keluarga yang datang kepada saya. Bapak dan ibu meminta saya secara pribadi untuk saya dapat mendampingi anaknya. Beliau bilang, "Pak Pendeta, kami minta tolong untuk Bapak bisa menyelesaikan pergumulan kami. Anak kami nakal sekali Pak Pendeta, tidak mau sekolah dan lain-lain." Lalu apa yang saya kerjakan? Bapak Ibu, saya punya prinsip sederhana, bahwa setiap pergumulan itu semangatnya adalah membangun karakter kita. Pergumulan yang kita hidupi dengan ketekunan itu akan membangun hal yang baik dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan sedang memberi roti kepada keluarga ini, dan roti itu diserahkan kepada saya. Gimana perasaannya? Kalau saya nakal dan sebagai pendeta yang merasa, wah saya bisa segalanya, saya pasti akan selesaikan problem itu dan selesai. Tapi permasalahannya, bagaimana Tuhan mau menyertai keluarga itu, bahwa problema itu baik loh untuk mereka. Nah, lalu kemudian saya mengambil sebuah jalan, bahwa saya tidak akan menyelesaikan problem itu, tapi saya akan mendampingi kedua orang tua ini untuk dapat menyelesaikan problem itu. Saya sadarkan mereka bahwa, Pak, Bu, senakal-nakalnya anak, sesusah-susahnya anak, itu darah daging kita. Pasti gen kita dulu juga sama. Jadi kalau anaknya nakal, kita dulu juga nakal. Kalau anaknya aktif, hyperaktif, yuk kita juga dulu sama. Di proses itu kita akan sadar bahwa orang tua kita yang dulu juga mengalami proses itu dan berhasil dengan apa? Dengan bapak ibu yang sudah baik dan luar biasa. Nah, di situ proses orang tua belajar. Mereka mengenal dirinya, mereka belajar untuk anak. Mereka melihat situasi itu dan mulai menggerakkan pikirannya. Di samping itu selalu ada pengharapan, dan mintalah hikmat untuk bisa menyelesaikannya. Dan orang itu belajar. Kedua orang tua itu pasti belajar. Mereka belajar untuk mendidik anak, dan anak akhirnya belajar dari orang tua. Dan anak menghidupkan respek dalam dirinya terhadap orang tuanya. Nah, itu dalam firman Tuhan, dalam 10 hukum Taurat dikatakan, hormatilah kedua orang tuamu. Itu bukan tuntutan bapak ibunya untuk bisa anak itu menghormatinya, tidak. Tapi anak itu belajar respect dari apa? Dari apa yang dikerjakan oleh orang tuanya kepada anak itu. Kalau orang tuanya sering pergi-pergi untuk cari uang dan sebagainya, anaknya ditinggal, ya wajar ketika anak itu kesusahan dan tidak tahu kemana mencari sesuatu. Pasti orang tua bilang, nanti tole bapak sibuk, nanti tole ibu sibuk.
Padahal di situ proses pendampingan orang tua terhadap anak. Kenapa? Karena ketika itu selesai di masa kecil, masa depannya akan baik. Tapi kalau itu tidak selesai, hancurlah sebuah keluarga, dan orang tua akan kaget melihat anaknya kenapa-kenapa saat sudah usia tua. Kenapa? Karena itu kesalahannya ketika masih muda. Dia tidak mengajari anak itu dengan baik, tidak fokus kepada anak itu. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, itulah pergumulan yang dihidupkan dalam kitab Yakobus, bahwa Tuhan menitipkan kepada kita roti-roti yang baik untuk kita makan, agar kita tumbuh kuat dan sehat dalam iman dan hikmat. Kita menyelesaikan banyak problema kehidupan untuk menghidupkan karakter yang baik, beriman yang baik, punya sikap yang baik, dan kita tumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Kita makin disempurnakan. Mari kita juga menyempurnakan cara pikir kita tentang kita menyikapi GKSPS ini. Apapun problemanya, mari kita tantang seberapa jauh kita mau belajar. Ada banyak makanan Bapak Ibu yang Tuhan sediakan untuk problema di GKSPS. Seberapa banyak kita akan memakannya untuk kita bangkit dan tumbuh dewasa? Di situ kita tahu seberapa dewasa kita. Tuhan Yesus memberkati.